warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Natasha Maulani Faisti. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang soal cerita bilangan bulat. Nah, pada minggu lalu saya telah menjelaskan apa itu bilangan dan apa saja sih macam-macam bilangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal cerita bilangan bulat. Nah, untuk adik-adik semua, langsung aja siapkan pena dan bukunya dan catat soal yang akan saya berikan. Langsung aja ya ke soal yang pertama. Simak ya baik-baik. Perwakilan kelas agama mengikuti lomba cerdas cermat dalam rangka Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan soal sebanyak 50 soal. Nah, dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia, apabila jawaban benar mendapatkan 3 poin dan jawaban yang salah mendapatkan 1 poin dan jawaban yang tidak dijawab mendapatkan min 1 poin. Nah, kemudian kelas agama berhasil mendapatkan soal sebanyak 37 soal dan soal yang salah sebanyak 7 soal dan soal yang tidak dijawab sebanyak 6 soal. Maka berapakah soal yang poin yang diterima oleh kelas agama? Nah, ini hal yang penting untuk adik-adik dan teman-teman semua, bahwa dalam penyelesaian soal cerita, adik-adik dan teman-teman semua harus membuat itu yang diketahui, yang ditanya, yang dijawab, dan kesimpulannya, karena itu merupakan poin yang paling penting dalam menjawab soal cerita. Langsung aja ya kita bahas. Yang ditanya, yang diketahui itu ada soal sebanyak 50 soal. Jawaban benar mendapatkan 3 poin, jawaban yang salah mendapatkan 1 poin, dan jawaban yang tidak dijawab mendapatkan min 1 poin. Nah, sedangkan anak kelas agama mendapatkan atau berhasil menjawab soal sebanyak 37 soal dan soal yang salah 7 soal dan soal yang tidak dijawab sebanyak 6 soal. Yang ditanya yaitu berapa poinkah yang diterima oleh kelas agama. Langsung aja kita jawab. 37 soal dikalikan dengan 3 poin, maka hasilnya 111 poin. Nah, kemudian soal yang salah kan sebanyak 7 soal, kita kalikan sebanyak 1 poin, maka hasilnya 7 poin. Dan soal yang tidak terjawab sebanyak 6 soal, kita kalikan dengan min 1 poin, maka hasilnya min 6 poin. Langsung aja kita jumlahkan. Soal yang benar dikurangi dengan soal yang salah dikurangi dengan soal yang tidak terjawab, maka 111 poin dikurang 7 poin dikurang 6 poin, maka hasilnya sama dengan 98 poin. Jadi kesimpulannya yaitu banyak poin yang diterima oleh kelas agama sebanyak 98 poin. Apakah sampai di sini adik-adik dan teman-teman semua paham? Baik, terima kasih. Langsung ya, soal yang kedua yaitu Susi dan Lucy sedang bermain ular tangga. Kemudian Susi mendapatkan dadu angka 6 sebanyak 3 kali, dadu angka 5 sebanyak 1 kali, dadu angka 4 sebanyak 3 kali, dadu angka 3 sebanyak 2 kali, dadu angka 2 sebanyak 1 kali, dan dadu angka 1 sebanyak 4 kali. Dan Lucy mendapatkan dadu angka 6 sebanyak 1 kali, dadu angka 3 sebanyak 2 kali, dadu angka 4 sebanyak 3 kali, dadu angka 3 sebanyak 3 kali, dan dadu angka 2 sebanyak 5 kali, dan dadu angka 1 sebanyak 2 kali.
maka berapakah selisih dadu antara Lucy dengan Susi? Oke, langsung aja kita jawab. Yang diketahui itu Susi mendapatkan dadu angka 6 sebanyak 3 kali, dadu angka 5 sebanyak 1 kali, dadu angka 4 sebanyak 3 kali, dadu angka 3 sebanyak 2 kali, dadu angka 2 sebanyak 3 kali, dadu angka 1 sebanyak 4 kali. Nah, kemudian Lucy mendapatkan dadu angka 6 sebanyak 1 kali, dadu angka 5 sebanyak 2 kali, dadu angka 4 sebanyak 3 kali, dadu angka 3 sebanyak 3 kali, dadu angka 2 sebanyak 5 kali, dan dadu angka 1 sebanyak 2 kali. Nah, yang ditanya itu berapakah selisih dadu Susi dan Lucy? Langsung aja kita jawab. Dadu Susi dikurangi dengan dadu Lucy. Kenapa dikurang? Karena di sini ditanya itu tentang selisih, bukan tentang total. Apabila total, maka kita tambahkan. Apabila selisih, kita kurangkan. Oke, langsung aja buka kurung. 6 dikali 3 ditambah 5 kali 1 ditambah 4 kali 3 ditambah 3 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 1 kali 4 tutup kurung, dikurang buka kurung. 6 kali 1 ditambah 5 kali 2 ditambah 4 kali 3 ditambah 3 kali 3 ditambah 2 dikali 5 ditambah 1 kali 2 tutup kurung. Nah, hasilnya yaitu dadu Lucy sebanyak 51 dadu dan dadu Lucy sebanyak 49 dadu. Jadi kita kurangi 51 dikurangi 49, maka hasilnya 2. Jadi kesimpulannya yaitu selisih dadu Susi dan Lucy adalah 2. Oke, langsung ke soal yang ketiga, yaitu pada tanggal 16 Juni Rizka berulang tahun. Kemudian Rizka ingin memberikan nasi kotak dan Rizka mempunyai sebanyak 130 nasi kotak. Kemudian Rizka membagikan nasi kotak kepada anak-anak di jalanan sebanyak 50 kotak. Kemudian Rizka membagikan nasi kotak tersebut kepada keluarga terdekatnya sebanyak 30 kotak. Kemudian Rizka juga membagikan nasi kotak kepada teman-teman di sekitar rumahnya sebanyak 2 nasi kotak per rumah. Maka berapa rumahkah yang akan menerima nasi kotak dari Rizka? Langsung aja kita ketahui. Yang pertama, Rizka ingin membagikan nasi kotak sebanyak 130 nasi kotak. Kemudian yang kedua, Rizka membagikan ke anak-anak di jalanan sebanyak 50 nasi kotak. Yang ketiga, Rizka membagikan ke keluarga terdekatnya sebanyak 30 nasi kotak. Kemudian yang keempat, Rizka membagikan ke teman-teman terdekatnya sebanyak 2 nasi kotak per rumah. Jadi yang ditanya itu maka berapa rumahkah yang akan menerima nasi kotak dari Rizka? Langsung aja kita jawab. Kita buka kurung terlebih dahulu. 130 nasi kotak dikurangi buka kurung 50 nasi kotak ditambah 30 nasi kotak tutup kurung bagi 2 nasi kotak. Kenapa dibagi 2 nasi kotak? Karena di sini yang akan menerima nasi kotak itu 2 nasi kotak per rumahnya. Langsung aja kita jumlahin. 130 nasi kotak dikurangi 80 nasi kotak tutup kurung dibagi 2 nasi kotak. Kemudian hasilnya yaitu 50 nasi kotak dibagi 2 nasi kotak, maka hasilnya 25 nasi kotak. Jadi kesimpulannya itu banyak rumah yang akan menerima nasi kotak dari Rizka adalah 2
25 rumah. Sampai di sini adik dan teman-teman semua paham? Oke, kita lanjut ya yang ke soal keempat. Raihan pergi ke Bukit Tinggi dengan saat itu suhu kota tersebut yaitu 21 derajat Celcius. Kemudian Raihan pergi ke kebun teh dengan suhu di kebun teh tersebut yaitu min 12 derajat Celcius. Maka berapakah selisih suhu di Bukit Tinggi dan kebun teh? Langsung aja kita jawab. Yang pertama diketahui suhu di kota Bukit Tinggi yaitu 21 derajat Celcius dan suhu di kebun teh yaitu minus 12 derajat Celcius. Yang ditanya yaitu berapakah selisih suhu di Bukit Tinggi dan di kebun teh. Langsung aja kita jawab. 21 derajat Celcius dikurangi buka kurung minus 12 derajat Celcius yaitu 21 derajat Celcius ditambah, ingat ya, min dikali min sama dengan positif, minus dikali positif sama dengan minus. Jadi 21 derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius sama dengan 33 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya yaitu selisih suhu di Bukit Tinggi dan di kebun teh adalah 33 derajat Celcius. Langsung soal yang kelima. Aklan membeli pensil sebanyak 3 kotak. Dengan satu kotak berisikan 12 pensil. Kemudian Aklan membeli satu kotak penghapus dengan satu kotak penghapus berisikan 20 penghapus. Kemudian Aklan memberikan pensil tersebut dan penghapus tersebut kepada 6 temannya dengan satu orang mendapatkan 4 pensil dan 2 penghapus. Maka berapakah sisa pensil dan penghapus yang dimiliki oleh Aklan? Langsung aja kita jawab. Yang pertama yaitu diketahuinya. Yang pertama, Aklan membeli 3 kotak pensil dengan satu kotak pensil berisikan 12 pensil. Yang kedua, Aklan membeli satu kotak penghapus dengan berisikan 20 penghapus dalam satu kotak. Kemudian yang ketiga, Aklan memberikan kepada 6 temannya dengan masing-masing temannya tersebut mendapatkan 4 pensil dan 2 penghapus. Jadi yang ditanya yaitu berapakah sisa pensil dan penghapus Aklan? Langsung aja kita jawab. 3 kotak pensil dikalikan 12 pensil. Kenapa dikalikan 12 pensil? Karena satu kotak pensil tersebut berisikan 12 pensil. Jadi 3 kotak dikalikan 12 pensil. Jadi hasilnya yaitu 36 pensil. Kemudian satu kotak penghapus dikalikan 20 penghapus sama dengan 20 penghapus. Nah, teman Aklan kan 6 orang. Jadi 6 teman Aklan tersebut dikalikan 4 pensil. Kenapa 4 pensil? Karena Aklan memberikan satu orang temannya tersebut 4 pensil dan 2 penghapus. Jadi 6 teman Aklan itu dikalikan dengan 4 pensil sama dengan 24 pensil, dan 6 teman Aklan dikalikan 2 penghapus sama dengan 12 penghapus. Jadi 36 pensil dikurang 24 pensil sama dengan 12 pensil. Kemudian
20 penghapus dikurang 12 penghapus sama dengan 8 penghapus. Jadi kesimpulannya adalah sisa pensil dan penghapus yang dimiliki oleh Aklan adalah 12 pensil dan 8 penghapus. Sampai di sini adik-adik dan teman-teman.